Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Santri dari program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sudandarapang dengan NIM 09105809200019. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait lingkungan dunia usaha. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Astrini SPT MSc. Baik, adapun pokok pembahasan kali ini yang pertama lingkungan khusus konsumen, yang kedua lingkungan khusus supplier, yang ketiga lingkungan khusus pesaing, yang keempat lingkungan khusus kelompok penekanan. Lingkungan khusus konsumen. Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya membeli pakaian, sepatu, dan sabun. Jenis kedua adalah konsumen organisasi, yang meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintahan, dan lembaga lainnya. Contohnya sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Lembaga pendidikan atau lembaga sosial dan pemerintahan juga berkepentingan untuk mengetahui dan mempengaruhi perilaku konsumen selain para pemasar dan produsen. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melindungi konsumen. Pihak lainnya yang sangat berkepentingan terhadap konsumen adalah pemerintahan, selain pemasaran dan lembaga sosial. Perusahaan-perusahaan besar dan berskala internasional seperti Coca-Cola, Nestle, Indofood, dan Unilever memiliki pengaruh yang lebih besar daripada lembaga sosial yang mempengaruhi konsumen melalui media massa. Lingkungan khusus supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu perorangan atau perusahaan, agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang. Supplier memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan bisnis suatu perusahaan, karena supplier termasuk ke dalam mata rantai utama. Berikut ini beberapa fungsi yang bisa kamu ketahui tentang supplier. Yang pertama, sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan. Yang kedua, memastikan bahan baku yang dipasok. Yang ketiga, mengatur proses penyimpanan bahan baku. Berdasarkan produk yang dihasilkan, supplier terbagi menjadi dua bagian, yaitu supplier produk barang dan jasa. Yaitu yang pertama, supplier produk jasa adalah supplier yang mampu memasok bahan mentah untuk diolah menjadi produk jasa. Yang kedua, supplier produk barang adalah jenis supplier yang menyuplai produk bahan mentah dan diolah agar menjadi produk jadi. Lingkungan khusus pesaing. Secara umum, persaingan atau competition merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Berikut ini merupakan macam-macam persaingan. Yang pertama, persaingan bersifat pribadi. Persaingan ini terjadi ketika individu bersaing dengan satu orang atau lebih yang merupakan perorangan bersaing, merebutkan sesuatu atau tujuan mereka. Yang kedua, persaingan bersifat kelompok. Persaingan ini ketika dua kelompok atau lebih bersaing secara bebas tetapi sportif dalam merebutkan tujuan mereka. Yang ketiga, persaingan bidang kehidupan. Persaingan bisa terjadi di hampir setiap bidang kehidupan kita seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Beberapa bentuk persaingan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persaingan di bidang ekonomi yang timbul karena terbatasnya persediaan dibanding jumlah konsumen. Yang kedua, persaingan di bidang kebudayaan, misalnya di bidang agama atau lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan. Yang ketiga, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, persaingan karena perbedaan ras. Persaingan ini terjadi karena adanya perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, atau ciri-ciri fisik lainnya. Lingkungan khusus penekanan. Kelompok penekanan adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, ataupun pengambilan tindakan pada masalah tertentu. Jenis kelompok penekanan. Yang pertama, kelompok profesional mengkampanyekan masalah yang dihadapi oleh profesi tertentu, dapat berupa kelompok medis, guru, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok ekonomi bertujuan untuk menyuarakan perlindungan kepentingan ekonomi anggotanya dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bisnis. Yang ketiga, kelompok sosial
memperhatikan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fasibul herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.